Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ceria Puskesmas Kampung Baru Padisunan. Salam ceria. Baik Sobat Ceria, kali ini kita hadir kembali bersama salah satu dokter yang ada di puskesmas kita, yaitu Dr. Refdi Lasari. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik Bu Leni. Untuk Sobat Ceria ketahui, Dr. Refdi Lasari merupakan koordinator penyakit menular di puskesmas kita. Untuk tema podcast kita kali ini, kita mengangkat infeksi dengue. Kenapa? Karena cuaca ekstrim pada akhir-akhir ini akan meningkatkan perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Dan salah satu di Kecamatan Kota Pariaman ada kejadian luar biasa atau kematian akibat infeksi dengue ini. Baik dokter, mungkin kita langsung aja sharing atau untuk menambah ilmu nih sobat-sobat ceria yang ada di rumah. Kita langsung aja ya dokter ya. Untuk gejala dari penyakit demam berdarah ini apa saja itu dokter? Baiklah, jadi infeksi dengue kalau dulu kita kenal dengan sebutan demam berdarah dengue, sekarang sebutannya lebih kepada infeksi dengue. Jadi infeksi dengue ini artinya adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue, di mana dia ditularkan oleh adanya binatang perantara, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini adalah yang membawa virus dengue tadi, sehingga menularkan penyakit infeksi dengue ini. Jadi untuk gejalanya tergantung kepada fase apa penderita yang dialami oleh penderita. Jadi fase untuk infeksi dengue ini ada yang dikenal dengan fase demam, lalu ada fase kritis, lalu dan ada fase pemulihan. Nah, yang fase demam ini biasanya berlangsung dari hari pertama demam sampai ke hari kelima. Oke, lalu selanjutnya ada fase kritis, biasanya berlangsung pada demam hari ketiga sampai hari ketujuh. Nah, lalu selanjutnya baru fase pemulihan, di mana berlangsung selama kurang lebih 3 hari dari demam hari ke-7 sampai ke hari ke-10. Nah, gejalanya kalau di fase demam tadi, biasanya itu adanya riwayat demam atau memang demam yang berlangsung selama 2 sampai 7 hari. Disertai adanya 2 gejala lain, misalnya adanya gejala mual muntah, lalu adanya gejala nyeri atau sakit-sakit di badan, apakah itu sakit kepala hebat, apakah itu adanya rasa nyeri yang berat di belakang bola mata, atau seluruh persendiannya juga merasa sakit. Lalu selain itu gejalanya juga bisa disertai dengan kalau kita lakukan pemeriksaan darah pada fase demam tadi, maka akan ditemukan adanya penurunan leukosit. Leukosit ini adalah sel darah putih gitu. Nah, selain itu pada tahap awal sebenarnya kita juga bisa mencurigai seseorang terinfeksi dengue dengan melakukan tes uji bendung. Nah, tes uji bendung ini adalah pada saat kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, maka dilakukan pembendungan pada tekanan tertentu, dilakukan selama 5 menit. Lalu kita lihat pada lengan pasien apakah ada bintik-bintik perdarahan. Jadi selain demam atau mual muntah, gejalanya pun juga bisa berupa ruam-ruam bintik merah tadi gitu. Kalau untuk pertolongan pertama nih, misalnya masyarakat sahabat ceria di rumah ada gejala yang seperti dokter sebutkan itu, ada yang pada keluarganya. Jadi pertolongan apa yang harus kita lakukan? Jika ada penderita yang mengalami demam yang mendadak tinggi, artinya mendadak tinggi, demam, pola demamnya itu biasanya terus-menerus. Ketika kita kasihkan obat paracetamol, turun sebentar lalu tinggi lagi gitu. Itu gejala ciri khasnya untuk si infeksi dengue ini. Nah, jika ditemukan adanya demam terus-menerus yang selama berturut-turut, lalu sebaiknya pasiennya diperiksa ke puskesmas gitu, karena kita akan melakukan pemeriksaan tes uji bendung tadi, atau jika perlu melakukan pemeriksaan darah untuk mencari tahu tanda-tanda awal dari dengue.
Nah, untuk pertolongan pertama tentu karena adanya demam tinggi, cenderung penderita akan mengalami dehidrasi, artinya kurang cairan. Jadi ketika seseorang mengalami demam tinggi, kebutuhan cairannya harus segera dipenuhi. Artinya pasien bisa dirawat di rumah dengan syarat bisa minum dengan adekuat dan juga bisa berkemih, artinya pipisnya pun juga banyak, minimal sekali 4-6 jam itu sudah harus ada buang air kecilnya gitu. Kemudian untuk tata laksana lebih lanjut tentu akan dilakukan pemantauan apakah dari hasil pemeriksaan darah tadi perlu dilakukan pemeriksaan darah ulang untuk hari-hari berikutnya untuk mencari tahu karena ada fase kritis yang harus kita waspadai, terjadinya penurunan tekanan darahkah itu, ataukah terjadinya shock atau malah terjadi peningkatan plasma darah yang itu hanya diketahui dengan pemeriksaan labor gitu. Dan gejalanya pun cenderung sudah berat kalau sudah masuk ke fase kritis tadi. Misalnya kalau sudah shock tentu pasiennya cenderung sudah ujung-ujung tangannya sudah dingin, sudah pucat, kesadarannya mulai gelisah, atau yang awalnya anaknya aktif mulai banyak diam gitu. Tuh sudah termasuk tanda-tanda peringatan untuk kita segera mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan. Kalau untuk yang dokter sebutkan tadi itu berarti kalau sudah ada tanda-tanda seperti yang kritis tadi, berarti kapan infeksi demam berdarah itu dikatakan berbahaya dan bisa mengakibatkan kematian? Nah, jadi pada infeksi dengue ini karena dia perjalanan penyakitnya memiliki fase kritis tadi, itu biasanya berlangsung pada hari ke-3 demam sampai hari ke-7 demam gitu ya. Jadi pada fase itulah kita harus waspada apakah terjadi tanda-tanda shock pada pasien. Tanda-tanda shock itu adalah kadang munculannya tidak selalu sesuai gambaran tampilan luar pasiennya dengan keadaan yang sebenarnya. Bisa saja pasiennya sudah termasuk infeksi dengue yang severe, yang berat, tapi pasiennya masih sanggup berjalan ke IGD gitu. Jadi tidak selalu klinisnya itu sesuai untuk penyakit infeksi dengue ini. Jadi pada fase kritis itu terjadi perembesan plasma di mana nanti akan terjadi penurunan tekanan darah yang bisa mengakibatkan shock. Jadi selain penurunan tekanan darah pun pada saat fase kritis ini juga bisa terjadi perdarahan hebat. Jadi pada pasien bisa gejalanya ada mimisan, gusi berdarah, atau yang lebih sering itu adanya perdarahan di saluran cerna. Apakah itu muntah darah, apakah itu BAB-nya berwarna hitam. Nah, ataupun juga sudah ada tanda-tanda penumpukan cairan, misalnya ada pembengkakan di kaki, atau juga terjadinya pembesaran hati pada pasien, atau malah ada juga keluhannya misalnya nyeri perut hebat, atau malah muntah terus-menerus. Itu sudah berbahaya kondisinya dan itu sudah harus mendapatkan perawatan yang adekuat gitu. Berarti itu yang harus kita waspadai ya dokter ya? Itu namanya adalah tanda-tanda peringatan, warning sign untuk infeksi dengue. Jadi ketika ada warning sign, maka pasiennya itu sudah memerlukan perawatan karena pemantauan, pengontrolan lebih lanjut itu akan dilakukan lebih intensif gitu. Beda dengan tadi yang demam di fase awal yang tidak disertai warning sign, itu masih bisa dilakukan perawatan di rumah dengan syarat minum banyak, lalu juga berkemihnya juga banyak gitu. Kalau untuk ini perkembangbiakan nyamuknya sendiri itu dokter biasanya di mana itu bisa jentik-jentik nyamuk itu atau nyamuk dewasanya itu berkembang biak? Ya, jadi penanganan DBD tidak terhenti hanya pada pasiennya saja. Oke, pasiennya mendapat perawatan, tetapi untuk di rumah pasien itu sendiri justru harus lebih ekstra lagi. Artinya pemberantasan sarang nyamuk di rumah pasien itu juga utama dilakukan. Misalnya melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+. 3M+ itu misalnya menguras tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas. Nah, yang ketiga menutup tempat penampungan air gitu. Nah, di samping tempat air yang sering kita pakai, biasanya ada tempat penampungan yang kita anggap tidak terlalu diperhatikan. Misalnya punya peliharaan burung, tetapi ada air minum burungnya itu tidak
dilakukan pembersihan atau perawatan. Lalu misalnya ada vas bunga juga ada mengandung air di sana yang jadinya tempat tumbuhnya jentik-jentik nyamuk, atau misalnya pada kulkas juga ada rembesan airnya yang tertampung. Nah, itu tuh juga menjadi tempat bisa berkembang biaknya jentik nyamuk di rumah gitu. Kalau untuk pasiennya sendiri ini dokter, maksudnya saran nih untuk pasiennya supaya pasien infeksi Dengue ini tidak menularkan kepada orang lain. Ketika pasien dicurigai dengue, baik itu pada fase demam, pada fase awal, maka pasiennya dilakukan istirahat yang cukup dengan lalu juga minum yang banyak. Minumnya itu tidak semata air putih saja, air yang berasa pun dianjurkan karena ada banyak kandungan ion-ion yang juga ikut terlepas pada saat terjadinya fase perembesan plasma untuk kasus infeksi dengue ini. Jadi minumnya itu bisa susu, bisa jus. Jadi itu untuk membantu pemulihan elektrolit pada pasien. Kemudian ketika di rumah, pasiennya juga dianjurkan misalnya melakukan pemberantasan nyamuk dengan racun nyamuk, kemudian dilakukan juga pemasangan di kelambu, memakai kelambu, atau kawat-kawat kasar pada ventilasi rumah. Itu juga sangat membantu supaya pasien yang terinfeksi ini tidak menularkan si virus tadi pada anggota keluarga yang lain. Gitu. Di samping itu, anggota keluarga lain tentu juga harus melakukan hal yang sama seperti itu. Yang terakhir ini dokter, banyak sih beredar di masyarakat kita apabila kita mendapat ada pasien penyakit infeksi Dengue, pasti disarankan nih dokter, disarankan minum jus jambu biji, sari kurma, sama angka ya dokter. Ini mitos atau fakta dokter? Kalau untuk itu sebenarnya itu masih dalam tahap penelitian. Jadi secara berbasis buktinya sebenarnya ini masih dalam tahap penelitian. Jadi untuk saat ini terapi dengue memang hanya mengganti cairan yang ikut merembes pada saat terjadinya perembesan plasma, di mana infeksi dengue memang perjalanannya seperti itu. Jadi karena gigitan nyamuk itu merusak si virus dengue ini merusak lapisan pembuluh darah, terjadi perembesan plasma. Nanti pada saat fase pemulihan, maka cairan itu akan kembali lagi ke dalam saluran intrasel gitu. Jadi ketika itu hanya masalah perjalanan penyakit. Jadi sebenarnya tidak pun meminum itu pun juga tidak masalah. Yang penting fase hari, ibaratnya kita menghitung hari ketika ini sudah hari keberapa infeksi, apakah ini masih fase kritis kah, ataukah sudah fase pemulihan, maka nanti dengan sendirinya cairan yang merembes tadi akan masuk lagi ke dalam sel. Oke, sebagai penutup ini apa pesan-pesan dokter nih untuk sobat ceria di rumah? Ya, jadi infeksi dengue ini dari dulu memang sudah menjadi masalah kesehatan kita karena kita termasuk daerah yang endemis untuk kasus infeksi dengue. Jadi untuk memutuskan penularan infeksi dengue ini butuh kerjasama dari semua lapisan masyarakat. Tidak hanya dari pihak dinas kesehatan, tapi semua lapisan masyarakat bertanggung jawab untuk kebersihan lingkungan, untuk melakukan PSM yang 3M tadi, yang mengubur, menguras, dan menutup penampungan air. Kemudian juga melakukan gotong royong di sekitar rumah, bahkan tidak hanya di sekitar rumah, misalnya di perkantoran atau di tempat kerja, di sekolah, itu juga harus dilakukan PSN dan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Nah, jika memiliki gejala atau memiliki tanda-tanda ke arah infeksi dengue seperti yang sudah dijelaskan tadi, harap segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Jadi dengan demikian lebih cepat kita melakukan penanganan, pemantauan, sehingga mudah-mudahan pasien yang terinfeksi dengue ini tidak jatuh pada keadaan yang berat keadaannya gitu. Dengan pengontrolan yang baik, dengan perawatan yang lebih cepat, insya Allah yang terinfeksi dengue bisa dapat sembuh dengan baik, sehingga angka kematian karena penyakit infeksi dengue ini bisa kita turunkan.
gitu. Terima kasih dokter untuk kesempatannya kali ini. Baik Sobat Ceria, untuk Sobat Ceria di rumah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Salam ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.